Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, "Uang perak yang 1.100 itu, yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya." Lalu kata ibunya, "Diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan." sesudah itu, dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, "Aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu." Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim. Ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu, sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, "Engkau dari mana?" Jawabnya kepadanya, "Aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat." Lalu kata Mika kepadanya, "Tinggallah padaku, dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun, aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makananmu." Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, "Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku." Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan. Hari ini dari Hakim-Hakim 17. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mengenai Mika, kisah hidupnya ternyata tidak seperti apa yang Tuhan mau. Ia mencuri uang ibunya dan jumlahnya besar, cukup untuk biaya hidup seumur hidup seseorang. Dan akhirnya ia mengembalikan uang itu, mungkin karena ia takut kena kutukan ibunya. Jadi Mika benar-benar sudah hidup tidak takut kepada Tuhan karena dia mencuri dan tidak menghormati orang tuanya. Tetapi aneh, si ibu tidak memarahi anaknya Mika, justru ibu itu memberkati anaknya. Mungkin ia berharap berkat itu membatalkan kutuk yang pernah dia ucapkan kepada pencuri uangnya. Lalu ia mau mempersembahkan uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi realitanya dari 1.100 uang perak yang dikembalikan Mika, ternyata hanya 200 keping perak yang dia berikan untuk pekerjaan Tuhan. Berarti 900 keping uang perak dari jumlah yang ingin dia persembahkan pada pekerjaan Tuhan mula-mula rupanya tidak jadi.
Jadi memang ibu ini juga tidak konsisten, tidak jujur. Lalu ibu itu memakai uang 200 keping perak itu untuk menyuruh orang membuat patung sesembahan. Dia melanggar firman Tuhan, hukum Taurat, yaitu jangan membuat bagimu patung dan disembah. Sungguh sangat sesat. Ya. Selain menyembah patung, Mika juga menyuruh seorang Lewi menjadi imam keluarga mereka. Padahal jelas orang Lewi itu tidak memiliki otoritas untuk melakukan hal itu. Malah dia berpikir bahwa Tuhan senang, setuju atas semua tindakannya. Jadi memang benar pada masa itu tidak ada pemimpin rohani. Jadi orang berbuat semaunya. Tidak ada petunjuk sehingga orang berbuat apa saja yang mereka anggap benar. Saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita memiliki Alkitab sebagai penuntun hidup. Kita diberikan Roh Kudus untuk mengajar, menegur, memperingati kelakuan kita yang salah. Kita berikan komunitas keluarga Allah yang untuk saling memperhatikan, saling menasehati. Jadi jangan sia-siakan firman Tuhan, Alkitab. Baca itu dengan sungguh-sungguh setiap hari, mengerti dan mempraktekkan. Jangan sia-siakan juga anggap enteng pesan, teguran, pengajaran dari Roh Kudus. Jangan mengeraskan hati. Mari kita minta dipimpin Roh Kudus setiap hari agar kita tambah hari tambah benar dan tambah kudus seperti yang Tuhan mau. Juga jangan melalaikan ibadah, ya, supaya kita bisa mempunyai persekutuan orang percaya. Malah kita harus semakin tekun beribadah, saling memperhatikan, saling menasehati, saling mendoakan. Jangan sampai kehidupan kita seperti kehidupan yang dicatat dalam Hakim-Hakim 17 ini. Liar, tidak ada arah, berbuat semaunya. Mika dan ibunya pikir apa yang mereka buat benar, sesuai kehendak Tuhan, ternyata salah total. Bahkan orang Lewi itu pun tidak mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Karena tidak ada petunjuk, mereka meninggalkan Tuhan. Dan akibatnya kita akan lihat selanjutnya kemalangan. Tuhan tolong kita saudara untuk menghargai firman Tuhan, membaca merenungkannya setiap hari, lalu peka terhadap pimpinan Roh Kudus dan setia beribadah. Supaya kita kuat berdiri teguh di tengah zaman yang kacau balau, kita tetap berdiri teguh, taat, setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.